kali ini. Aku ngelihatnya dengan draft seperti ini ya. Kalau misalkan untuk tebel-tebelan emang Gatot Kaca jadi salah satu counter natural juga dari Cloud dengan Unbreakable. Terus kalau di Blazing Duet kan itu kan damage-nya kan damage per second yang berkelanjutan kan. Ya. Dia bisa nge-spam banget tuh dari segi pasifnya. Gebuk lagi. Apalagi dia punya Art of Thievery kan. Attack speed-nya sih makin enak banget. Nah, itu dia. Plus dapat ya sedikit upgrade ya kan. Art of Thievery 10, ada Vengeance sama Unbreakable itu Cloud-nya sakit sendiri sih. Jadi emang harus benar-benar bijak untuk membuka team fight dan juga membuka dari Blazing Duet-nya. Jangan sampai sekiranya jangan sampai kena Unbreakable. Iya. Kalau ketangkep lagi apalagi kena Avatar Guardian, waduh, rugi banget sih. Yep, so kita bakal langsung masuk ke Land of Dawn. Inilah dia match kedua kita. Game pertama antara tim Anarchy sudah mau Onyx Prodigy bersama dengan dua bocil KB dan juga Ansel. Yes, Royal Derby kali ini akan hadir meramaikan MDL di minggu yang ketiga hari yang kedua kali ini. Waduh. Di awal game si E2VO udah main bener-bener sekarat aja. Udah mulai nyicil aja tapi kali ini Skylar kita kasih ke timnya Blast juga dengan Kaguranya mulai menyicil dengan payung-payung kecilnya. Tapi biru kali ini dengan Rogernya mereka mau nguasain Litonya dulu sih kanan kiri kan. Sakitnya itu liatin Winslow-nya doang loh ya. Dan sementara di daerah bottom dan Gemini lebih unggul dari segi XP dan level. Sementara dia juga bakal coba untuk ngeganggu di bagian Lito Wonder. Skylar harus dipaksa untuk mundur kali ini, damage-nya terlalu banyak. Dan ternyata ada Gemini di sana. First blood daripada seorang Gemini dengan passive yang nyala. Itu momennya pas banget dan Unbreakable-nya connect tanpa miss sama sekali. Unbreakable dan juga Concussive Blast ya kan. Hitnya connect dan langsung membuahkan hasil. Yang nggak disangka-sangka dia nunggu loh di semak-semak. Kayak mirror image-nya balik dari seorang Skylar. Ditungguin bro di deket semak-semak Rock Ursa. Nah kan nanti udah sekarat ya kan. Dia Unbreakable langsung banget dia sampai nge-pop up Vengeance-nya demi kayak mau make sure aja kan dapetin point kill. Dan akhirnya membuahkan hasil satu momen di menit yang pertama kali ini. Harus ditumbangkan dari seorang Skylar kali ini pelan-pelan coba untuk setup lagi. Gimana caranya biar dia bisa scaling lagi dari segi damage-nya. Gemini coba untuk ngeganggu di depan pelan-pelan aja. Ya Toso berarti masih ngeganggu di depan. Coba Junaido terlebih dahulu, Retribution kah? Oh well, dia bersama Soso. At least nggak diambil sama ini At least ya. Ini Prodigy makanya dia pernah menjadi kerugian yang cukup besar. Tapi Flea bakal di-open oleh seorang Blast hanya untuk setidaknya mempertahankan ada sedikit agresi yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Coba untuk ngeganggu di depan sana. Coba untuk Wild Dragon juga di arah bottom lane. Kayaknya masih bisa bertahan dengan spell frame-nya 400 nambahnya. Lumayan dari Gemini, tapi dia udah gak punya pasifnya lagi. Dia harus pulang terlebih dahulu. Skylar bener-bener di engage, bener-bener di zoning sama seorang Keyboy. Dan sementara di konsen 11 setelah keluar daripada seorang E2VO coba untuk bouncing ball di depan. Nahan damage-nya terlebih dahulu. Dicicil lagi kah mungkin ada Soso, tapi udah punya level 4 kali ini. Win plate-nya gak kena. Battle Mirror Image Blazing Duet defensif. Dan ternyata untuk clearing minion saja di area mid lane. Yes, nyicil tapi ternyata Keyboy-nya dalam semak-semak. Malah dapetin absorb lagi dan darahnya terisi ulang. 824 E2VO. Tapi kali ini Keyboy-nya bahkan ngamanin Tafuts ya. Bisa dibilang dia respect banget terhadap Tafutsnya sih emang benar-benar respect damage sama magical. Iya. Tapi aku melihatnya juga kalau dari Blast dia adalah tipikal support yang memang butuh item terlebih dahulu sebelum memang dia ini memiliki deal damage yang lebih tinggi lagi dengan orang Kaguranya. Oke, tapi Maipan agak sedikit tercicil dengan ada Blaster, Revenge di open di arah depan, ada Pantulan, Guardian, siapapun hanya satu saja di depan, berhasil dihajar, pergerakan dari E2VO, aka 824. E2VO lagi dan lagi terciduk di depan sana. Blazing Duet bakal digunakan lagi daripada sana Skylar kali ini. Lihat birunya benar-benar safety banget dari segi farmingannya. Dia di cover sama Maipan dengan menggunakan novelnya kali ini. Dia bisa dibilang tidak akan bisa ditumbangkan dari segi lagi. Itu ada Blast juga. Ini Overturn gak bakal sempat untuk mendapatkan spell dari pasif yang dia miliki atau regenerasi yang tinggi. Tapi kali ini Keyboy juga dalam ancaman. Dia mencoba untuk zoning out ke arah Skylar, tapi Falling Star Moon ternyata masih bisa dihindari dengan menggunakan benar-benar image. Dan di sisi lain Yami kali ini udah mulai datang, tapi itu adalah rumput Yami. Bahaya banget. Keyboy-nya bisa regen dan bahkan ada Rev yang mengcover dengan menggunakan Esmeralda-nya. Oke, but meanwhile in the bottom lane Soso dan juga seorang Blast ada Lycan Pounce-nya. Biru mencoba untuk dive in, diincar. Masih ada Shunpo, Jet Kiredu, Pop Shunpo
lagi, tapi Sosonya masih bisa sangat-sangat aman kali ini. Ini gold buff lagi dan lagi bakal diamankan di bottom lane. Tapi lihat Skylar Ya, benar-benar digangguin begitu aja. Blue buff memang didapatkan, tapi Skylar tidak memiliki HP yang sangat-sangat capable dalam sebuah team fight karena dia di engage terus sama Keyboy, ditempel terus, di zoning terus. Ini adalah pengganti dari meta Digi Feeder sih, meta Hilda, tapi nggak ngefit. Emang bener-bener gitu tugasnya. Iya. Ngegangguin aja. Plus juga kalau dia sering dapetin ganking, assist ataupun kill, itu bakal makin kuat banget. Tapi dua ini bottom lane lagi-lagi birunya agak sedikit terhimpit posisinya di depan. Ada Avatar Guardian mencoba untuk mundur tapi jaraknya terlalu dekat. Tapi di arah belakangnya dipacul. Blaze-nya mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Rage di open, malah Blaze berhasil dapetin satu. Tapi ternyata di bawah Soso nge-zoning out pergerakan dari seorang Gemini ya. Jadi rugi banget di sini Soso memecah belah damage dan juga setelah mengambil damage yang ada, dia memporak-porandakan formasi yang dimiliki sama Onyx Prodigy. Sehingga formasinya dibagi menjadi dua, yang incer ke arah Soso ada, yang incer ke arah Blaze ada. Namun di sini sayangnya Blaze sangat tumbang dan Gemini 1v1 situation, Conscious Blaze untuk belakang connect, tapi masih Shunpo juga ke belakang Gemini, masih bisa mundur tentunya. Soso nggak bakal mau ambil resiko karena itu dia kayaknya udah memperhitungkan bahwa Gemini kayaknya bakal punya pasif untuk 2 kali, dan tentunya ketika pasifnya udah nyala ini bakal jadi kerugian buat seorang cowoknya. Tapi Keyboy sendirian di depan sana, Tyrant Revenge keluar tentunya mencoba untuk bouncing ball, Windblow keluar, langsung ada Biru juga dalam keadaan wall form, tapi dia tidak memiliki buff untuk menit yang kelima kali ini. Oke, tapi sebentar lagi nampaknya dari seorang Skylar udah level 9, unggul 1 level dari seorang Biru, walaupun ya hitung-hitung sama-sama ke takedown ya. Tapi kali ini di arah bottom lane Soso berhasil memanfaatkan segala ruang yang diberikan dan dia dapetin turret. Ini dari segi side lane sih turretnya menang Araki Sena ya, dimana Yami dapetin top, sedangkan Soso juga dapetin bottom ya. Tapi kali ini Tarto sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh tim Onyx Prodigy. Oh, Tyrant Revenge Etuvo langsung mengincar ke belakang sana. Tartelnya Victory tentunya dengan retribution Blessing juga langsung kena 3 dan ternyata di belakang sana covernya harus down. Esmeralda juga bakal ditukarkan begitu saja. Skylarnya masih aman dalam posisi 4 melawan 4. Tapi kali ini Keyboy ngejar langsung ke arah Skylar, di engage sama Yami. Ada flame shot dari Blaze-nya juga. Coba untuk mengambil mid lane sepertinya, tapi Skylar untuk mengamalkan Turtle dengan Retribution adalah pilihan yang cukup bijak karena Birul dia tidak mendapatkan Retributionnya di sini. Dia menggunakan Purify karena dia respect terhadap damage daripada seorang atau stun daripada seorang Etuvo. Tapi dikejar. Lihat Birulnya ada Windblow juga, Yami dalam ancaman, concentration digunakan langsung dipacu. Wow, of Wildness dan ternyata Yami masih bisa survive. Oh my god, dengan darah yang sangat tipis berkat adanya ya consecration dan juga Transcendent One ya. Bisa bertahan, tapi kali ini menit ke-7 udah jadi DHS-nya. Lihat damage-nya bro dari seorang Skylar. Michi langsung ke arah Maipan, langsung dibayar lunas. Lunas itu benar-benar langsung lunas. Dan kali ini lihat di sana Gemini coba untuk mengincar ke arah Skylar. Skylarnya langsung ketahuan di depan sana, langsung coba untuk like post tapi nggak kena daripada seorang Birul. Terlalu jauh posisinya dan lihat Gemininya dikasih payung, pusing itu meriang, payungnya udah mulai tajam. Kali ini Skylar udah mau masuk, Tyrant Rage kena 2, Avatar Guardian dan Skylarnya masih bisa mundur ke arah belakang. Birulnya terciduk begitu saja, terbait sampai dengan nyebrangin river di depan sana. Itu pancingan yang sangat luar biasa sih, kena mirror image, tapi lihat dari belakang Soso muter. Dua dragon yang konek karena seorang heal dari depan. Keyboardnya down, tapi lihat di depan masih ada Windblade juga sangat menyakitkan. Datang Kagura, Blaze-nya dapetin 1 bahkan 3. Tas dari seorang Skylar kali ini. Ditukar lagi dan lagi dan lagi. Memang benar-benar diambil trading point kill-nya dan langsung ditukarkan dari segi buff-nya. Ini bakal jadi kerugian banget. Windblade-nya si sakit. Skylar langsung mundur dengan Battle Mirror Image. Respect damage tentunya Gemini bakal langsung diajari yang overturn ke arah belakang. Bener, ini yang overturn. Flame shot langsung dipaksa untuk bertahan dan kali ini Gemini gak bisa ngapa-ngapain lagi. Langsung ada Vengeance di depan sana dan ternyata pasifnya, damage-nya benar-benar terbakar dari payung tajam seorang Kagura. Yes, dan bahkan dari seorang Skylar terkena Vengeance, darahnya malah sedikit tercicil ya, hampir aja. Kalau dia paksain buat ngincer itu malah dia bisa ya kurang lebih ke takedown. Tapi kali ini dimana dari seorang Skylar habis team fight, dia langsung memanfaatkan ini dengan adanya ya Turtle and Spout sih. Yes. Cantik banget bisa dibilang ini dari replaynya, dimana wah. Sekaligus pengingatan Bet. Ya. Ini yang nonton udah 32.000. Wih, di like-nya inget ya. Yes. Like-nya nyentuh 10.000, kita bakal ada challenge dari casternya ya. Oke. Benar sekali. 10k lah. Dari 32.000. Dari bisa dong. Easy lah. Easy bro. Easy lah. Kita tahu anak sobat Lenong pada kompak-kompak ya. Benar sekali, dan kita bakal melihat dari segi itemnya nih Bung Ansel. Kayaknya bakal ada
Enggak, Immortal atau enggak Brute Force kayaknya dari seorang Yam. Oke, tapi lihat Oh, Wave Wave Breaker. Breaker dari Soso ternyata di belakang Boy harus down, ternyata langsung dihilangkan dengan Yin-Yang Overturn. Dia Wah. dibeli oleh seorang Blast. Blast dengan blue buff plus Kagura itu yin yangnya. Waduh, Gila sih. sangat serem sih. Meriang beneran ya, lihat Yes. Yaminya udah mulai zoning, Tyrant Revenge digunakan itu. Oh, ternyata itu hanya bait. Di sana ada Windblow dan bahkan langsung fokus ke arah inner base dari turretnya dan ternyata langsung ada Gemini. Unbreakable keluar. Dan ternyata sakitnya terlalu sakit daripada seorang Gemini. Memang itu yang aku bilang, counter dari Cloud adalah Gatot Kaca, tapi di belakang sana Yaminya masih bebas. Soso incoming, Maipan ternyata Tyrant Revenge gak bakal bisa menahan damage yang cukup banyak. Purify sudah digunakan juga banget daripada seorang Birul-Birulnya harus down dan di sini 3 harus hilang dari tim Onyx Prodigy. Dikasarin lagi sama payungnya, dihajar sama Razor dan Lovely. Walaupun buffnya udah nggak ada, tapi lihat impact damage yang benar-benar gede banget daripada seorang Blast. Wah, gila sih. Tapi emang gak disangka-sangka. Ini nice banget. Avatar Blue Guardian dari seorang Gemini, dia objektif mengincar ke Skylar. Dimana Skylar udah tadi, kalau nggak salah sempat pakai mirror image, tapi emang jaraknya terlalu deket ya. Yes, dan itu Avatar of Guardian-nya langsung kena duluan. Ya, Ditambah dengan pasifnya ternyata dia lebih dari 50%, jadi plus damage bakal lebih sangat lagi. dia aktifin Vengeance. Yes. Vengeance aktif juga dari segi emblemnya Confusion Confusion Blast, Blast. ya kan? Diamankan itu bakal semakin sakit, plus emang pasifnya ya dari Gatot Kaca itu super banget ya guys. Dan ini basic gameplay dari Yami, dimana Uranus seperti biasa ngumpul di stack, tapi cara zoningnya sih yang aku bilang ini appreciate banget sih. Dia zoningnya tuh nggak kayak yang nanggung-nanggung gitu loh. Yakin sekali. Yakin sekaligus ya udah teman-temannya ikutan juga, makanya itu kayak gampang banget buka di fight-nya. Iya, karena berkat ini sih sokongan dan dukungan yang sangat mantap, ya kan? Iya. Dari segi side lane-nya dia udah dapetin 2 turret di arah atas, ya kan? Udah enak banget untuk melakukan push triple recall. Recall. Weh, untung nggak ada orang di situ ya. Untung banget. Hey, Kiboy mau hati. kemana? Itu konflik Oh, out nice. dan Kiboy Nice. ngegocek dengan gameplay yang sangat-sangat Weh. menarik barusan. Langsung nembus tembok ternyata. Langsung, untung ada flicker ya. Untung flickernya nyala. Iya, langsung dia SKP sih pinter ya, lewatin tembok. Ya, Iya. gimana bisa bilang buying time banget lah, gimana mau Daripada lewat. nembusin tembok PR juga tuh. Iya. Wah. Waduh, dan Lordnya juga mulai berjalan kali ini dari arah bottom lane Profesor KB. Waduh, ini bakal menjadi tekanan lebih besar karena dari segi keuangan juga berbeda, bisa dibilang cukup jauh sih. Ini Yami lagi sih kayaknya, kan lihat baitnya di depan. Biar etufone-nya enak gitu bukannya. Lebih bebas lagi ya. Lebih bebas. 10k gold lead dipegang sama Anarchus Sena. Oke, Skylar udah mulai muncul, Windblow, connect, Soso masih mencoba untuk bertahan dan kali ini lihat Blast-nya di depan sana mencoba untuk ini yang overturn. Tyrant Rage-nya connect dengan seorang birul-birulnya kena bouncing ball dan harusnya tumbang tapi nggak bisa, kali ini ada Blessing Oh my God. dan kali ini bahkan langsung dibalikin begitu saja, monster kill diamankan sama seorang Blast dan balik lagi Rave-nya harus mundur. Dia nggak punya slot damage yang banyak, Birul nggak punya apa-apa lagi, bouncing ball digunakan, Purify masih ada, tapi kali ini yang overturn yang kedua incoming daripada seorang Blast. Ufo masih punya immortalnya. Soso berfokus sama top turret dan lihat base turretnya sudah dipelucuti dan bahkan hanya tersisa base-nya saja. Birul mulai kebingungan. Minion atau hero langsung Tyrant Revenge kali ini disokong damage dengan White Blood dan ternyata masih ada Windstorm juga. Oleh Starmoon connect ke arah satu, tapi di sana ada Blessing duet incoming daripada seorang Skylar. Namun Rave-nya masih bisa survive. Lihat Windblow-nya base-nya. nggak kena dan base-nya langsung diajar sama Anarchus Sena. Oh my god, 1-0 kali ini RRQ Sena berhasil mengamankan 1 poin atas